إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masih pada bab al-ikhlas wa ihdharun niyah. Bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Dan kita sampai pada untayan mutiara yang indah dari Imam Nawawi. Beliau susun mutiara-mutiara dari ayat dan hadis sampai pada yang mutiara yang keempat, yaitu hadis dari Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. Diriwayatkan pula, kata beliau, dari Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau menceritakan pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu peperangan. Kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum, atau dalam riwayat illa syarakukum fil ajr habasahumul marad, atau dalam riwayat habasahumul udhr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, tidak pula kalian menuruni sebuah lembah kecuali mereka ikut mendapatkan pahalanya. Hanya saja mereka terhalang oleh sakit, atau dalam riwayat terhalang oleh udzur. Disebutkan di sini dalam lafaz yang pertama, illa kanu ma'akum. Ada orang-orang di Madinah yang tidaklah kalian menempuh perjalanan menuruni lembah kecuali mereka bersama kalian. Dalam lafaz kedua dan satu lafaz dengan lafaz lainnya saling menjelaskan bahwa ada orang-orang di Madinah yang tidaklah kalian menjalani satu jalan, menuruni satu lembah kecuali mereka ikut bersama kalian dalam pahala. Ikhwani fillah azakumullah, para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, ini juga berkait dengan pembahasan keikhlasan. Mengapa demikian? Karena mereka di Madinah tidak ikut dalam peperangan, tetapi mereka ikut mendapatkan pahalanya. Mereka di Madinah, sampai-sampai dalam riwayat yang pernah saya baca, para sahabat terheran-heran, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, ya Rasulullah, padahal mereka di Madinah, tetapi mereka ikut mendapatkan pahala seperti kita mendapatkan pahala. Tentunya yang namanya perjuangan jihad, mereka menjalani satu perjalanan yang melelahkan. Mereka akan menaiki bukit, mereka akan menuruni lembah. Setelah itu bertemu musuh, akan bertarung, bersabung nyawa. Berat sekali. Tetapi ternyata ada orang-orang di Madinah, dalam keadaan mereka masih di Madinah, tetapi mereka ikut mendapatkan pahalanya. Pahala perjalanan yang melelahkan tadi, pahala menaiki bukit,
pahala menuruni lembah, pahala dalam perjuangannya. Masya Allah. Wahum bil Madinah, padahal mereka di Madinah ya Rasulullah. Iya. Habasahumul marad, mereka terhalang oleh sakit. Tapi pertanyaannya yang mungkin muncul di benak kita, kok bisa mereka tidak berbuat apa-apa tapi mendapatkan pahala seperti para mujahidin yang berat, menempuh satu perjalanan berat, menaiki bukit, menuruni lembah? Maka jawabannya adalah yang sudah kita bahas kemarin, karena Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab al-ikhlas wa ihdharun niyah, karena memang perbedaannya hanya niat. Karena mereka memiliki niat, mereka ingin berangkat jihad, mereka ingin mendapatkan pahala jihad, tetapi mereka tidak bisa berangkat. Para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in adalah orang-orang yang semangat dan berlomba-lomba untuk meraih pahala. Dan mereka adalah orang-orang yang dikatakan sabiqun bil khairati biidznillah. Mereka orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Sehingga ketika ada perjalanan atau ada jihad, mereka akan berlomba-lomba ingin ikut. Tetapi Nabi menyatakan, kamu karena cacat tidak boleh ikut. Ya Rasulullah, aku ingin bertempur melawan musuh dan aku ingin mendapatkan pahala jihad. Jangan, engkau tidak bisa berangkat. Mereka dalam keadaan sedih, tidak bisa berangkat jihad. Orang-orang seperti inilah yang mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang berangkat jihad. Mengapa? An-niyah. Apa potongan hadis yang sudah kita bahas kemarin? Walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Mereka niat ingin berangkat, bahkan sungguh-sungguh dari hatinya. Dan Allah tahu hati-hati mereka sangat semangat ingin berangkat jihad. Tetapi yang satu kata Nabi, jangan, engkau memiliki cacat. Yang satu dikatakan jangan, engkau dalam keadaan buta. Satu lagi ingin berangkat, kata Nabi, engkau aku tugaskan untuk menjaga di Madinah. Orang tadi menjawab, ya Rasulullah, apakah kau tinggalkan aku dengan wanita dan orang-orang tua dan anak-anak? Aku orang yang kuat, aku bisa berangkat jihad. Apakah engkau tinggalkan aku bersama para wanita, orang-orang tua dan anak-anak? Kata Nabi SAW kepadanya, apakah engkau ingin memiliki kedudukan seperti kedudukannya Harun pada Musa? Tetapi tidak ada Nabi setelahku. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya orang tadi kedudukannya seperti Harun kepada Musa. Artinya ketika Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tursina, maka Nabi berpesan kepada Harun, engkau aku tugaskan untuk menjaga dan membimbing mereka-mereka yang ditinggal olehku. Maka demikian pula sahabat tadi, kata Nabi, engkau aku tugaskan di sini berjaga-jaga, yakni menjaga para wanita dan anak-anak. Orang seperti inilah yang akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berangkat jihad, orang yang berangkat berperang. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Disebutkan dalam Bukhari, hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, dibawakan pula di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah, qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul 'udhru. Dalam riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa ketika kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi bersabda, sesungguhnya ada beberapa kaum di belakang kita, maksudnya di Madinah, tidak ikut berperang, tetapi masalakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana. Tetapi mereka tidaklah kita menjalani satu celah-celah bukit
atau di antara dua bukit, tidak pula kita menuruni lembah kecuali mereka bersama kita. Artinya bersama kita, mereka seperti kita pahalanya. Habasahumul udhru, mereka terhalang oleh udur. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, para pendengar radio Indosiar yang saya hormati, ini menunjukkan bahwa niat itu amruha azim. Niat itu kedudukannya sangat besar. Ketika seorang biasa salat ke masjid, kemudian kali itu dia akan berangkat ke masjid terhalang oleh hujan, hujan, maka dia tetap mendapatkan pahala ke masjid. Mengapa? Karena dia orang yang memiliki niat yang sungguh-sungguh ingin ke masjid. Habasahumul udhr. Apalagi kalau dia terhalangnya oleh perkara yang memang ditugaskan oleh penguasa atau ditugaskan oleh pimpinannya, penguasanya, yang dia harus kerjakan. Barakallahu fikum. Maka dia terhalang oleh udzur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Misalnya ketika para ulama menyatakan jika ada bahaya atau ada kekhawatiran wabah virus COVID-19, maka hendaklah kalian sholat di rumah saja. Karena kalau kalian berkumpul di masjid, khawatir akan memudahkan penyebaran virus. Maka kita taati penguasa, kita taati fatwa ulama, dan kita sholat di rumah. Tentunya sebagai seorang muslim shadiq, muslim yang jujur dan beriman, pasti akan sedih sholat di rumah. Itu wajar. Tetapi ingatlah bahwa kalau engkau mengerjakannya karena taat pada Allah, mentaati para ulama, mentaati para penguasanya, dan karena ada udzur yang memang sudah muttafaq alaih artinya sepakat semua pihak, kecuali orang-orang yang melihat, yang mendustakan kenyataan, yang tidak percaya dengan sesuatu yang nyata di hadapannya. Itu orang-orang yang aneh, kita tidak bahas. Kalau mereka melihat kenyataan yang ada dan sudah yakin seperti itu, kemudian dapat juga fatwa dari para ulama bolehnya sholat di rumah dalam keadaan kekhawatiran wabah, dan ada perintah dari penguasanya, maka dia mengerjakannya di rumah, meninggalkan sholat jamaah di masjid, dia tetap mendapatkan pahala jamaah ke masjid insyaallah. Bahkan plus. Mengapa plus? Dia mendapatkan niatnya, walikulli imri'in ma nawa, karena dia berniat untuk pergi ke masjid tetapi terhalang udzur, maka dia mendapatkan pahala jamaah ke masjid karena ada niat ingin berangkat ke masjid. Yang kedua, mendapatkan pahala mentaati penguasa. Yang ketiga, mendapatkan pahala mengikuti fatwa ulama. Yang keempat, mendapatkan pahala pula. Apa itu? Pahala karena kita tidak membantu penyebaran virus kepada kaum muslimin. Kita khawatir jangan-jangan kita, walaupun dalam keadaan terlihat sehat, ternyata di badan kita, di rambut kita, atau di tubuh kita ada sesuatu yang berbahaya. Kita tidak tahu. Kita semangat ke masjid, ternyata engkau menulari orang satu masjid. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika engkau mentaati perintah penguasa, engkau menerima fatwa ulama, engkau salat di rumah, berarti engkau memiliki pahala lain, yaitu menyelamatkan kaum muslimin dan membantu cepatnya hilangnya wabah, membantu mencegah tersebarnya wabah tadi lebih luas. Wallahu ta'ala a'lam. Kembali kepada pembahasan inti, bahwasanya dua hadis ini, satu riwayat Muslim, satu riwayat Bukhari, kedua-duanya menceritakan bahwa siapa-siapa yang tidak bisa berangkat jihad fi sabilillah karena ada udzur, padahal sangat ingin, maka dia mendapatkan pahala jihad tersebut walaupun tidak berangkat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik muslimin, demikian tadi tausiah Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Samit dari untayan nasihat indah Imam Nawawi, dan tadi disampaikan hadis yang keempat
dari rangkaian untayan Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, sekarang kita buka acara tanya jawab. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, maka bisa disampaikan di 0853 1625 kali kemudian 6. 0853 1625 kali kemudian 6. Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaan tidak berhubungan dengan tema. Ana ingin menanyakan bagaimanakah dengan seorang istri yang enggan mengurusi hak-hak suaminya hingga pisah rumah karena beralasan anak bawaan sang suami banyak. Apakah sang istri tetap berdosa walaupun sang suami sudah meridhoinya? Seorang istri enggan mengurusi hak-hak suaminya Hingga pisah rumah. Hingga pisah rumah. Hak-hak suaminya termasuk mengurusi anak tentunya ya. Iya, mungkin. Pisah rumah ini apa? Cerai? Seolah tidak terang gitu ya, Ustaz. Soalnya masih suami istri walau. Sebab pisah rumah itu barakallahu fikum ada beberapa kasus ya. Kalau memang pisah rumah terus menerus dalam waktu yang sangat panjang, terus apa maknanya pernikahan? Apa maknanya pernikahan? Maka Allah Ta'ala melarangnya dalam Al-Quran dan menyatakannya fatadaruha kal mu'allaqah. Kata Allah, kalau engkau tidak datangi istrimu dan engkau dalam keadaan menceraikan pun tidak, berarti tadaruha kal mu'allaqah. Berarti engkau biarkan dia seperti barang yang tergantung. Diperlakukan sebagai istri juga tidak, tetapi dicerai juga tidak. Demikian pula suami. Terus apa maknanya kalau istrinya tidak membantunya, tidak mengurusinya, tidak hidup bersamanya? Wallahu ta'ala alam. Ini ada sesuatu. Kalau kasus yang kedua, sementara biasanya hukuman. Seperti seorang suami menghukum istrinya, maka dia tidak mendatanginya selama sekian hari. Itu tidak boleh lebih dari itu, dari apa yang sudah dibatasi di dalam Al-Quran dan Sunnah. Allahu a'lam. Berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, apakah boleh ketika menjadi imam membaca surat memulai dari pertengahan? Contoh surat Al-Jumu'ah hanya dibaca mulai dari ayat ke-9. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Sesungguhnya tidak mengapa dari pertengahan, dari ambil belakangnya saja, ambil tengahnya saja, ambil awalnya saja. Tetapi hendaklah ketika memotong satu surat, hendaklah memotong ala ilmin, memotong di atas ilmu. Dalam artian jangan sampai ada makna yang rusak, jangan sampai ada makna yang terpotong atau makna yang jadi salah paham karena memotongnya di tempat yang salah. Sehingga misalnya kalau kita membaca surat Al-Furqan atau surat surat Al-Furqan, kita ambil belakangnya saja wa ibadur rahman, itu pemahaman sempurna karena khusus membahas sifat-sifat ibadur rahman. Mulai langsung dari wa ibadur rahman karena pembahasannya utuh. Tetapi kalau engkau memotong misalnya ara'aital, kamu potong dari tengah, itu nanti akan terjadi sesuatu. Ini maksudnya apa dan siapa? Padahal di awalnya sudah disebut orang yang yukadzibu biddin. Inilah orang yang mendustakan agama, yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah memotong surat tadi dan membacanya pada ayat-ayat yang memang memiliki faedah yang utuh, tidak terputus, tidak terpotong, atau tidak terjadi salah paham ketika dipotong. Bolehnya, boleh, walhamdulillah. Nah, Ustaz. Berikutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustaz. Amin. Afwan Ustaz, berkaitan dengan niat ikhlas, mohon penjelasan dan nasihatnya atas pertanyaan berikut ini. Dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa menuntut ilmu dengan cara mondok, padahal hati ingin sekali untuk mondok, maka apakah akan mengurangi kadar niat dan kadar ilmu yang akan didapat apabila hanya ikut seperti taklim umum yang ada di pondok atau dengar kajian Ustaz di radio dan privat bahasa Arab? Demikian Ustaz, atas nasihat dan penjelasannya saya ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa anta jazakallahu khairan wa fikum barakallah. Wa fikum barakallah.
Taib, barakallahu fikum. Yang namanya talabul ilmi hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, dalam riwayat wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim atau muslimah. Tetapi mondok bukan harus, bukan wajib. Artinya wajib mondok tidak demikian. Tapi wajib talabul ilm. Kalau engkau mampu untuk mondok yang artinya 100%, engkau habiskan waktumu bersekian tahun untuk talabul ilmi. Masya Allah. Ini yang paling sempurna, paling afdal. Karena kalau mau disamakan dengan zaman-zaman para salaf, para ulama, maka itu diistilahkan dengan mulazamah. Mulazamatus syekh. Mulazamah itu dulu orang-orang yang digelari dengan talibul ilm, para pencari ilmu, mereka akan mendatangi ulama. Mungkin belum ada pondok yang seperti kita sekarang ini, tetapi mereka akan mendatangi di mana ulama itu tinggal. Kalau misalnya tinggal satu kampung tertentu, mereka akan datang. Kalau tempatnya di Nisabur, mereka akan datang ke Nisabur dan tinggal di sana. Dan setiap syekh itu menyampaikan ilmu, dia hadiri. Dari awalnya sampai akhirnya. Dan dia habiskan waktunya untuk itu. Baik. Atau sebagian yang lain, karena dalam keadaan mereka otomatis membutuhkan sandang pangannya, fasilitas kehidupannya, mereka ada yang membaginya. Satu hari mereka cari uang dengan berdagang atau bekerja sebagai buruh harian, dan dia dapatkan 7 danik. 7 danik itu bisa dipakai makan sehari 1 danik. Kemudian berarti 7 itu bisa untuk makan seminggu. Maka 1 hari lagi dia kerja buruh harian. Setelah itu dia akan dapatkan 7 lagi untuk seminggu berikutnya. Berarti dia belajar 6 hari dan dia kerja 1 hari. Dan demikianlah ijtihad mereka para tullabul ilm sepanjang masa, para ahlul hadis, bagaimana mereka membagi waktunya untuk talabul ilm. Sehingga silahkan, kalau engkau tidak mampu karena kondisi misalnya tanggung jawab terhadap istri dan anak atau tanggung jawab yang lain, maka hendaklah dia talabul ilm dengan cara yang dia bisa. Tetapi kalau cuma hadir di kajian umum seminggu sekali, sangat kurang. Itu sedikit sekali. Padahal kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebutuhan seseorang atas ilmu itu lebih daripada kebutuhan seseorang atas makan dan minum. Kalau orang tidak makan dan minum, dia binasa. Kalau orang tidak dibimbing ilmu, dia binasa. Dan binasanya lebih parah daripada binasanya orang kelaparan dan kehausan. Kelaparan dan kehausan hanya binasa fisiknya, meninggal, selesai. Tetapi tidak ada ancaman di kuburnya, nggak ada ancaman di akhiratnya. Tetapi kalau tidak terbimbing dengan ilmu, dia binasa akidahnya, binasa dalam artian sesat, menyimpang, dan itulah kebinasaan yang mengerikan. Karena di samping dunia dalam keadaan jelek, ketika dikubur ada ancaman azab, ketika di akhirat ada ancaman azab yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Nasallahu salamah wal afiyah. Sehingga berusahalah untuk talabul ilmi. Apakah melalui radio, melalui kitab-kitab, melalui pengajian-pengajian, pekanan, harian, mingguan, dan seterusnya. Fastabiqu al-khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka saya katakan berlomba-lombalah dalam mencari ilmu. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Ana ingin bertanya, Ustaz. Terkadang ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, baik itu berupa infak, sedekah maupun meringankan bebannya, muncul rasa bahagia dan atau rasa senang. Namun ketika itu yang juga ada rasa di hati kita, jangan-jangan kita mengharapkan pujian orang terhadap apa yang kita lakukan. Apakah ini pertanda apa yang kita lakukan tidak ikhlas? Jazakallahu khairan. Kalau ketentraman dalam hati, kebahagiaan, kesenangan bisa membantu orang lain, itu perkara yang wajar terjadi. Bahkan itulah seorang yang beriman. Karena dia merasa bisa membantu saudaranya, itu memiliki kebahagiaan tersendiri.
Tetapi kalau kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain, dan itu sebagai niat awal, artinya pendorongnya ketika dia berbuat, maka itulah yang dikatakan riya. Sehingga seseorang ketika beramal saleh, bersedekah dan lainnya, kemudian dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, dan ketika berhasil melakukannya, ternyata dia dalam keadaan hatinya mendapatkan ketentraman, maka itu pahala balasan kebaikan sebelum balasan kebaikan. Artinya pahala yang disegerakan di dunia sebelum yang Allah janjikan nanti di akhirat. Berikutnya Ustaz, sebentar. Ya. Berikutnya, bismillah, Ustaz Muhammad bin Marsawet Hawta'ala, izin tanya, kami kadang bersedekah atau infak, awalnya ikhlas. Dalam perjalanan selanjutnya muncul perasaan eman-eman atau menyesali harta yang telah disedekahkan, atau kadang-kadang terpancing bercerita dengan yang telah disedekahkan, atau perasaan bangga dengan sedekahnya. Kemudian kami sadar, lalu mengikhlaskan yang telah disedekahkan. Ini bagaimana Ustaz? Kalau perasaan itu kadang-kadang muncul lagi, gimana juga? Jazakumullah khairan. Nah, keikhlasan itu dimulai sejak awal ketika dorongan pertama dia berbuat. Itu satu. Ya. Artinya ketika dia awal berbuat ikhlas karena Allah, tidak karena dorongan apapun kecuali ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, itu sudah satu keberhasilan. Niat yang lurus. Tetapi niat harus dijaga. Dalam perjalanannya harus dijaga. Walaupun setelah selesai amalan tadi sudah dikerjakan, itu masih terus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara tidak mengungkit-ungkit kebaikan. Aku dulu pernah memberikan kepadamu sekian banyak. Kamu begini-begini, saya pernah. Ini mengungkit-ungkit pemberian seperti ini akan merusak niat yang tadinya sudah lurus. Sehingga jaga keikhlasan tadi dengan tidak mengungkit-ungkitnya. Kemudian yang kedua, dengan cara tidak menceritakan dengan niat riya. Artinya kalau tadi mengungkit-ungkit biasanya kepada yang diberi. Saya kan sudah kasih kamu sekian. Mana timbal balikmu kepada aku dan seterusnya. Tapi yang kedua ini menceritakan pada orang lain. Saya pernah begini, saya pernah bersedekah, saya pernah beramal soleh, saya waktu itu malam-malam begini. Kalau niatnya riya, sebab kadang-kadang cerita seperti ini belum tentu riya. Karena riya itu adalah amalan hati. Ketika dia menceritakan, tergantung hatinya apakah dia itu berniat untuk riya atau berniat untuk memberikan pelajaran. Kalau memberikan pelajaran sebagai suri tauladan, seperti beberapa ulama yang menyatakan aku mempelajarinya sejak aku kecil, artinya ingin mendidik muridnya agar tahu bahwa ini bukan tiba-tiba jadi alim, tapi mempelajari sejak lama, sehingga menceritakan pada orang lain, saya kasih qaid, saya kasih ikatan dengan niat riya. Jangan menceritakannya dengan niat riya. Barakallahu fikum. Taib, kalau sudah terjadi seperti itu, apakah bisa diperbaiki? Aduh, kenapa saya cerita pada dia, astagfirullah dan sebagainya. Istighfar, minta ampun, menyesal. Atau perasaan eman-eman tadi, kenapa saya eman-eman? Saya bantah kembali. Saya niat ikhlas karena Allah Ta'ala, insya Allah ada pahalanya. Maka itulah hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin selalu bertarung. Bertarung dalam artian melawan kejelekan dengan kebaikan. Dan itu yang disuruh. Kalau ada bisikan-bisikan riya, ada bisikan-bisikan ketidakikhlasan, lawan. Bagaimana melawannya? Tadi kita bantah, tidak. Aku beramal karena Allah, bukan karena dia. Dalam hati kita bantah seperti itu. Itu namanya meluruskan niat. Dan kalau engkau berkata itu berat, saya katakan na'am. Ya, memang berat. Sampai-sampai Imam Ahmad pun menyatakan, sungguh demi Allah, yang paling berat aku rasakan adalah memperbaiki niat.
atau meluruskan niat. Setiap aku berusaha untuk meluruskannya, tiba-tiba datang lagi pikiran-pikiran yang lain. Rahimahullah, padahal beliau seorang imam. Dan kalau dibandingkan dengan kita, beliau jauh di atas kita keikhlasannya. Tapi toh merasa berat dalam masalah itu. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir. Ya sebenarnya masih banyak pertanyaan Ustaz, karena waktunya sudah habis insyaAllah. Bismillah, Afwan Ustaz mau bertanya, tapi tidak sesuai dengan tema. Kita dilarang memakai sandal sebelah saja. Apakah larangan tersebut termasuk juga memakai satu kaos tangan atau satu kaos kaki saja Ustaz? Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang saya tahu hadisnya tentang sandal. Apakah bisa dikiaskan dengan yang lain? Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala alam, perlu dibahas kembali, perlu dicari kembali. Nah Ustaz, waktunya sudah habis. Untuk sebagai nasihat di penutup acara hari ini, silakan Ustaz, barangkali ada yang perlu disampaikan untuk kita semuanya. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah mengampuni atas kesalahan-kesalahan saya pribadi dan kesalahan kita semua. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya dan thabat ala tauhid wa sunnah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, demikianlah untayan indah nasihat Al-Imam Nawawi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Said hafizahullah. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat, dan juga pertanyaan Anda yang belum tersampaikan, kami mohon maaf, semoga akan bisa kita bacakan pada kesempatan dan waktu insyaallah taala. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, dan atas salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.